Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasojo dari SD Negeri 1 Ngalian. LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga akan membuat video uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Siap, berdoa mulai. Bagaimana keadaan kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Semua itu karena siapa? Allah. Itu kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Baik anak-anak, di sebelah bangku kalian sudah rapi semua. Cek rapinya, baju yang belum rapi dirapikan. Sekeliling kalian sudah bersih. Sangat buat rapikan hari ini. Kemudian Pak Guru lihat kehadiran hari ini komplit atau hadir semua karena bangkunya terisi penuh. Baik, itu untuk kalian itu semangat untuk belajar. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Di belajar kalian. Belajar itu merupakan kewajiban kalian ya di sekolah. Dengan belajar sungguh-sungguh, dengan kalian niat dalam hati untuk menempuh pendidikan, nanti kelak kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Belajar dimulai dari kalian semalam. Siapa yang semalam belajar? Oke. Wah, banyak sekali yang belajar. Tapi menumbuhkan kalian itu semangat untuk bersekolah. Kemudian siapa yang sudah mengerjakan tugas pada kelas kita? Mari kita baca bersama-sama. Saling menghargai pendapat di kelas saat pembelajaran. Nah, jadi kan nanti kita ada diskusi. Jadi nanti kelompok-kelompoknya berdiskusi. Kalian menghargai perbedaan pendapat dari teman kalian. Teman diagnostik ya dari non kognitif dan kognitif kalian. Nanti kalian akan mengerjakan sebuah lembar tes diagnostik. Nah, ini lembarnya nanti dikerjakan dan diisi sesuai dengan instruksi yang ada di lembar
diagnostiknya. Kemudian ini yang non kognitif. Kemudian yang kognitif ada lagi di sini. Nah, ini sebagai pra pembelajaran dari Pak Guru untuk mengetahui bagaimana kalian sudah mengetahui apa dulu materi yang akan kita pelajari. Karena semalam kalian sudah belajar kan materi yang akan disampaikan. Jadi Pak Guru tes dulu sebelum Pak Guru melanjutkan. Ya, baik, saya minta bantuan kepada Mbak Alia untuk membantu Pak Guru ya. Mbak Alia nanti bantu Pak Guru membagikan ke teman kamu. Berikan satu anak satu ya. Kemudian Mbak Nabila, Pak Guru minta bantuannya juga. Di sebelah sana dibagikan ya. Kemudian Pak Guru minta bantuan juga ini untuk dibagikan ya, satu anak satu. Kemudian Pak Guru minta bantuan kepada Mbak Naila, diminta bantuan untuk membagikan benda. Ini satu non kognitif dan kognitif. Nanti ada yang kurang paham dengan pertanyaannya bisa mengangkat tangan kanan kalian kemudian bertanya dengan Pak Guru. Sampai ke 5 menit lagi ya, kita 5 menit untuk waktunya. Silakan dimulai. Misalnya kurang paham dengan pertanyaannya, boleh mengangkat tangan kanan kalian dan bertanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alia. Terima kasih Mbak Nabila. Terima kasih. Apa yang hari ini dilakukan? Banyak yang perasaannya semangat dan senang. Jadi kalian itu hari ini senang? Semangat? Alhamdulillah. Kemudian yang lembar kerja kognitifnya. Sebelas ya Pak Guru lihat dulu dari jawaban kalian tentang materi yang akan Pak Guru sampaikan. Sekilas pertanyaannya dijawab dengan tepat. Nah ini contohnya, sebutkan dalil Al-Quran dan hadis. Ya, rata-rata betul jawabannya. Belajar tentang Asmaul Husna. Oke, ada apa saja kemarin? Al-Afu artinya maha pemaaf. Kemudian Al-Ghaffar artinya maha pengampun. Kemudian satu lagi Al-Wahid maha esa. Kemudian yang terakhir As-Somad maha dibutuhkan. Jadi 4 asmaul husna yang kemarin kita pelajari kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti saling memaafkan kepada kesalahan. Kemudian kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, kan kalian sudah pernah mendengar halal, pernah mendengar haram. Dan yang kita fokuskan hari ini adalah dalam makanan dan minuman halal dan haram. Banyak di sekitar kita jajan-jajanan yang halal dan haram. Contohnya apa saja makanan yang halal maksudnya? Ayam, ikan, ya sapi, kambing, dan minumannya susu. Kemudian juga Pak Guru tanya kepada Mas Nafi, apa pengertian halal dan haram? Halal itu jangan mengenai agama. Jika haram itu
semuanya bisa menjawab yang haram. Apa saja contohnya? Daging, kemudian anjing, betul. Kata kodok, iya. Harimau, minuman beralkohol, betul. Darah, betul. Kemudian elang juga ya, elang juga haram. Itu juga boleh dimakan. Terus hewan yang berbisa apa namanya? Oke, capaian pembelajaran hari ini. Ya. Peserta didik mampu menyebutkan arti hukum dan halal dan haramnya. Seperti tadi waktu memantik pertanyaan pada Mas Nafi bisa menjawab dan nanti itu sampainya seperti itu. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan hukum halal dan haram. Nah, halalnya daging sapi kenapa? Kalian bisa menjelaskan. Haramnya halal dan haram. Kita ke inti dari pembelajaran kita. Pengertian halal dan haram. Ya, pengertiannya. Hukum halal dan haram. Halal, makanan minuman yang diperbolehkan dan dikonsumsi. Jadi boleh dimakan, diminum menurut syariat Islam. Jadi Islam itu memperbolehkan. Kemudian dalilnya ya, ada di surah Al-Baqarah ayat 168 dan surah Al-Baqarah 173. Kemudian kalau haram itu yang dilarang. Tidak boleh menyentuh, memakan, meminum, itu tidak boleh. Dua, hukum itu halal dan haram kalian amati. Halal itu kan diperbolehkan. Jadi ketika ada ayat kalau tidak disembelih dimakan itu halal atau haram? Haram. Kemudian kalau ada bangkai kambing halal atau haram? Haram. Kalau ada bangkai ikan halal atau haram? Halal sapi ya, kambing, ikan, nah semua hewan yang ada di laut ya, di air itu halal. Misalnya kalian punya paus di rumah ya, punya paus di rumah itu halal kalau kalian mau makan paus. Misalnya Fajar punya hiu di rumah ya, boleh dimakan saja. Misalkan fokus melihat, mendengar, fokus. Oke, kita fokuskan ke materi. Ya, halal dan haram. Kita materinya. Halo teman-teman, dalam video pembahasan kali ini kita akan membahas Tadi hewan kambing kalau disembelih tanpa nama Allah menyebut bismillah misalnya halal atau haram? Tekuk halal. kami anak soleh, cinta, produk halal, yes. Makanan yang tidak jelas halal atau haramnya disebut auditori. Nanti kalian yang suka dengan media pembelajaran atau perusahaan belajar kelompok auditori nanti di sini ya gambarnya sini ya, nama kelompoknya yaitu sebuah nada. Oh ini itu kan nanti ditempel juga ya, misalnya soda itu haram apa halal ditempel. Nah sini nah di situ nah kamu dengan halal apa saja yang halal namanya, misalnya soda, misalnya darah.
silakan posternya ditunjukkan. Tunjukkan ke kiri, blok. Kemudian lagi ke Mbak Inaya. Visual selesai. Oke, kumpulkan lagi ke Mas Danes. Wow, kelas 6 ternyata pinter-pinter anaknya. 1140 lihat, nilainya ternyata 100 semua ini. Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Hukum dilarang yang tidak diperbolehkan baik secara syariat maupun hukum dalam belajar kalian. Silakan yang belum dimasukkan alat-alat kalian, baju kalian. Tapi tidak ada sampah di bawah kalian. Google Form ya, aku sudah sediakan dan aku sudah share linknya di grup kelas kalian. Nanti dikerjakan di rumah. Itu tentang indahnya saling memaafkan. Nanti LKS-nya untuk minggu depan dipelajari sebelum. Untuk itu mari kita tepuk tangan dan apresiasi buat kita semua. Aku cukupkan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.